Jamah kami Bapa, peluklah kami sekejap saja Tuhan di tempat ini, supaya kami pulang telah merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan di bulan kemerdekaan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau merdekakan kami, Engkau bebaskan kami. Biarlah semua bangsa kami, suku kaum dan bangsa yang telah merdekakan dan juga mengingat kemerdekaan bangsa kami dimerdekakan oleh Kristus, yang ada di jalan-jalan karnaval, di tanah lapang, di panggung-panggung, di stadion utama, di kantor-kantor. Hari ini merdekakan oleh Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami semua adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan buat kemerdekaan yang sepenuhnya Kau berikan bagi kami. Mampukan kami melihat dan mengisi kemerdekaan ini dengan ucapan syukur bahwa Tuhan baik. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi firman kami semua aman dalam hadirat-Mu, di bawah naungan kepaksa-Mu kapan dan dimanapun kami sedang berada. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, silakan duduk. Merdeka. Ya, hari-hari ini masih banyak perayaan. Tadi malam juga banyak sekali perayaan juga. Ada Panjat Pinang juga saya lihat saudaraku ya, luar biasa. Bangsa kita ini bisa menikmati 81 tahun merdeka. Merdeka! Ya puji Tuhan, saya akan bawa satu renungan atau khotbah yang sederhana, tetapi yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Apa itu? Yaitu firman Tuhan. Tapi sebelumnya biasanya kalau ilmu berkhotbah, ilmu berhomiletik biasanya ada pintu pembukaan, ada pembukaan ini segala macam. Tentang tanggal 17 saudaraku, coba buka dulu Mazmur pasal 17 ayat 8. Jadi kami itu di seminari untuk gampang mengingat ayat, membacanya jadi gampang sekali saudaraku. Jadi banyak ayat di sini. Karena ada trik-triknya. Seperti ini nanti bisa gampang ingat selama hidup saudara. Mazmur 17 ayat 8. Kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Peliharalah aku seperti biji mata-Mu, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Jadi bukan cocok-cocok teologi ya, bukan. Tanggal 17, angka 17, lihatlah di sepanjang Alkitab. Matius pasal 17, Yohanes pasal 17 itu doa Tuhan Yesus, doa terakhir yang paling ampuh saudara. Doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi ayat ini 17:8. Jadi gampang ingatnya, gampang hafalnya. Maksud saya supaya saudara gampang mengingat ayatnya, pasalnya di mana. Kalau Bapak Ibu mencintai istri atau pacar saudara, saudara pasti tahu suaranya, telinganya, mukanya, kapan lahirnya, kapan tanggalnya. Ya betul ya? Gue gak pernah pacaran kali ini ya. Ya gitu ya. Amin. Jadi kalau kita mencintai Tuhan, mencintai firman, kita harus tahu juga pasalnya, ayat. Sedang merdeka. Di dalam Alkitab apa? Ya seperti itu. Jadi gampang. Oh, peliharalah aku Tuhan bagaikan biji mata-Mu, sembunyikan aku di bawah naungan kepak sayap-Mu, sehingga aku tidak perlu takut. Karena aku di bawah naungan kepak sayap-Mu, aku berlindung di bawah naungan sayap-Mu, bebas dari yang jahat, tertakomunasi dengan dunia ini. Karena naungan sayapnya adalah sayap yang kekal. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Doa Tuhan Yesus, Yohanes 17, doa yang paling ampuh saudara. Dan yang paling aneh, yang paling pasti para teolog sepakat berkata bahwa tanggal 17 bulan Nisan Yesus bangkit. Maka tanggal 17 adalah tanggal keselamatan dari maut yang sempurna. Nah, bukan nanti di situ saudaraku, saya juga kaget. Tanggal 17 mereka para teolog sepakat bahwa Yesus bangkit dari maut, dari kematian.
Itu saja untuk menggerakkan kita supaya saudara baca Alkitab, ya. Makanya saya sengaja Alkitab saya ini saya bawa saudaraku, ya, udah belepotan, ya, sudah hancur-hancuran semua ini. Ada Alkitab baru juga saya bawa ini karena tulis-tulis Susana juga sudah itu. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, mari kita mulai. Tadi kan saya bilang bahwa saya akan khotbah tentang yang bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yaitu firman. Mari kita buka di dalam Mazmur 119 ayat 105. Haleluya. Iya. Mazmur 119 ayat 105. Iya. 1, 2, ya. Kok enggak semua baca? 1, 2, ya. Ya. Salah. Lagi. Salah. Nyanyi maksud saya. Ya. Manbu pelita bagi kakiku. Kok cuma suara? Coba stop dulu. Stop dulu. Sudah, stop dulu. Kok suaranya cuma di sini? Ini kan sudah merdeka, ini pagi-pagi, ya. Ya, semua ya. 1, 2, ya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terus. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terus. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Aku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Amin, Bapak Ibu. Kalau Bapak tahu bahwa firman Tuhan untuk menerangi jalan-jalan kita supaya tidak tersesat, tidak salah mengambil keputusan, tidak mengambil jalan yang tidak ada keselamatan di dalamnya. Saya percaya kita tetap mencintai firman baik siang maupun malam. Pelita di kaki Dian atau di tabernakel saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pelita itu harus dibersihin pagi dan petang. Supaya ketika petang itu sumbunya dibersihkan supaya sepanjang malam itu menyala. Berbicara dengan firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, supaya ketika kita tidur, setan-setan dikatakan tidak menabur benih dalam hidup kita. Itu sebabnya para imam itu membersihkan pelita ketika pagi nanti diisi minyaknya pelita itu. Makanya firman Allah itu sangat penting pagi sampai petang. Gak mungkin kita tengah malam baca firman, mungkin ada juga. Karena saya jam 2 sudah bangun saudaraku, dan hari-hari ini kebanyakan saya bangun dan baca firman Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Makanya firman itu dikatakan hanya satu ayat ini saja saudaraku. Saya tidak terlalu panjang ngupasnya saudaraku. Firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, kalau jalan kita terang di 81 tahun kemerdekaan itu, memang ada yang menubuatkan tahun 2030 itu harus dicabut dalam nama Yesus. Karena tidak ada nubuatan dalam Alkitab tentang itu. Cuma dibilang langit dan bumi akan lenyap. Lebih dahsyat lagi. Amin saudara. Ya, kita harus berkata bahwa firman Allah terang bagi kakiku. Firman Allah adalah di dalam hidupku. Firman Allah adalah segalanya bagiku. Tepuk tangan bagi firman Allah, bagi Yesus Kristus Tuhan. Terang bagi jalan-jalanku.
Ada banyak jalan-jalan yang salah. Banyak jalan-jalan. Kalau Bapak tahu, Ibu tahu bahwa terang dan gelap tidak bisa bersatu, maka firman itu penting. Kalau Bapak tahu tentang bisnis, itu adalah firman menjadi terang bagi kita. Di dalam Alkitab yang adalah firman Tuhan, yang adalah firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu. Di situ kita disuruh dididik, mengajar anak, mendidik anak, berbisnis, bekerja. Dan kita tahu umur kita sampai kapan, 70 sampai 80 tahun sakit-sakitan. Takut bilang amin ya. Kalau Bapak Ibu tahu suatu ketika kita akan meninggal, kok gak ada yang bilang amin? Takut meninggal ya. Dari mana Bapak Ibu tahu Ibu akan meninggal? Bapak akan meninggal. Dari mana Bapak tahu? Loh, dari firman Tuhan. Lah ini di gereja Bumi Anggrek ini atau di karnaval ini? Ini bukan karnaval ya. Dari mana Bapak tahu kita akan meninggal suatu saat nanti, kecuali dia datang tiba-tiba kita rapture? Dari mana tahu? Firman Tuhan. Kok gak serius bilang firman Tuhan? Kok takut? Dari mana kita tahu? Firman Tuhan. Dari mana kita dipenuhi Roh Kudus bisa berbahasa roh? Dari mana kita tahu bahwa segala sesuatu ada waktunya? Dari mana kita tahu bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan? Dari mana kita tahu bahwa kita Ishak menabur, maka dia menabur, maka kaya, makin kaya dan sangat kaya? Dari mana kita tahu? Nah, kalau kita tahu semuanya dari Kejadian, yang tidak ada menjadi ada, dari Kejadian sampai Wahyu, maka layaklah firman Tuhan itu menjadi kehidupan kita setiap saat, pagi dan petang seperti pelita. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Kenapa Alkitab saudara yang di rumah itu di atas lemari sampai ada sarang laba-laba di situ dan jarang dibuka? Firman Allah dikatakan dari Kejadian sampai Wahyu, saudaraku, di sini semuanya lengkap di sini. Dari mana kita tahu ketika kita nanti sungguh-sungguh di masa hidup kita ini loh, kita meninggal di sakramen akan bangkit dan mendapat tubuh kemuliaan, dan upah yang lebih dulu diberikan kepada yang mati, yang meninggal duluan akan mendapat tubuh kemuliaan, baru kita yang hidup ini mendapat tubuh kemuliaan. Dari mana kita tahu? Yang setuju katakan amin. Jadi kita tidak lama-lama di Mangunjaya. Akan mereka yang sungguh-sungguh hidup dia akan bangkit dan mendapat tubuh kemuliaan. Maka berbahagialah mulai saat ini yang meninggal. Amin. Oh, nggak ada bilang amin. Pertama, berdirilah ini berhenti. Yang kedua, mereka akan bangkit dan duluan mendapat tubuh kemuliaan. Oh, ada amin ya. Maka kita yang hidup ini diubahkan sekejap, maka sama-sama terangkat. Dari mana kita tahu? Dari Alkitab, firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Maka firman Tuhan itu pelita hidup kita, pelita kita dari rambut sampai telapak kita, biarlah serumah penuh dengan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Satu lagi, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Ibrani pasal 2 ayat 12, ya. Ibrani pasal 2 ayat yang 12. Next, klik satu lagi. Ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dalam pikiran hati kita. Tadi dibilang firman yang menentukan jalan dan arah kita. Ini ayat luar biasa lagi, saudara. Dia bisa memisahkan kemauan beda-beda tipis. Kadang-kadang kita putuskan satu di mau bisnis ini, kadang-kadang ada rasa-rasa kurang ini. Dia sanggup memisahkan kemauan intelek kita, kemauan mindset kita dengan kemauan ya Roh Kudus. Dia sanggup memisahkan sum-sum dan sum-sum dan sendi-sendi dan sum-sum. Dia sanggup memisahkannya.
Dia sanggup memisahkan yang baik dan yang jahat. Dia sanggup memisahkan yang abu-abu. Enggak usah takut, buat dosa juga sedikit-sedikit nggak apa-apa. Firman Allah sanggup membedakannya. Kenapa saya bawa ayat ini saudaraku? Karena hari-hari ini saya lihat di media sosial lebih jahat daripada perang yang di sana. Perang yang di sana saudaraku dibombardir, mati sudah. Tetapi perang ini, doktrin perang apologet, mati masuk neraka kalau tidak percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus. Amin. Kalau kita salah melangkah, tidak sesuai dengan firman Allah, yang adalah pedang roh bermata dua, dikatakan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Dia sanggup saudaraku membedakan apa yang dia maukan oleh Tuhan. Ya setuju, katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Dia sanggup kita membawa firman Allah, dia sanggup membawa kita terbang tinggi. Masalah banyak hari-hari ini. Luar biasa. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Berserah saja. Kau kekuatan dan penghilungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Amin, amin. Firman-Mu berkata kau besertaku. Apa itu firman-Nya? Immanuel. Apa itu firman-Nya? Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau, sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Engkau adalah biji mataku, engkau adalah tubuhku, kata Yesus Kristus. Sekali lagi, firman-Mu berkata kau besertaku. Coba kalau Om Kris menusama, nikmati itu pujian. Kita di sini hanya setengah jam. Jadi kalau ada nyanyi seperti ini, firman-Mu berkata kau besertaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan ku terus. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Karena firman-Mu adalah pelita kakiku, langkahku. Yeay, haleluya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku kan menyerah. Kau kuatan dan perlindung bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja, pertolonganku di tempat
maha tinggi, ku mengangkat tangan, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku Raja, Yesusku Rajaku, Yesusku Raja. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yesus adalah Rajaku yang mengatur setiap langkah-langkah kakiku, sebab firman-Nya adalah pelita bagiku. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus. Haleluya. Kalau tangan Tuhan sudah bawa kita, saudara, karena di depan ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal, firman Allah, iya dan amin. Amin. Dari mana kita tahu iya dan amin? Bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Di dalam kesesakan, Engkaulah gunung batu, Engkaulah perlindungan, Engkaulah penolongku, Engkaulah gembala yang baik, Engkaulah roti hidup, Engkaulah segalanya bagiku. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Yang terakhir, Yesaya 55 ayat yang ke-10 sampai 11. Ya. Mari kita baca bersama-sama 1-2 ya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku tidak keluar dari mulutku, Dia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi Ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu sebabnya cintai firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, perkatakan, lakukan firman Tuhan. Filipi 4 pasal 4 19, Allahku memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ulangan 2 Mazmur 23 ayat 3, Allahku memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku memberkatiku berlimpah-limpah. Doa Yabes. Mazmur 91 ayat 16, orang yang panjang umur. Amin saudara, amin. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Keluar pasal 33 dikatakan, seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian aku lakukan. Kalau kita perkatakan engkaulah gembala yang baik, maka segala sesuatu Dia akan berikan kepada kita yang baik. Sebab apa? Sebab Yesus gembala yang baik, pasti memberikan yang baik. Orang yang jahat aja dikatakan kepada anaknya memberi yang baik, apalagi Yesus adalah gembala yang baik, pasti memberikan yang terbaik bagi kita semua. Dia gembala yang baik, pasti rencananya baik, rancangannya baik, pujian dan semuanya dari kita tetapi kepadanya sesuatu yang baik. Yang setuju katakan amin. Kenapa saya harus begini? Itu supaya kita menikmati prosesnya. Yang setuju katakan amin. Dia dikatakan nih, pujilah Tuhan dalam baitnya, sebab Tuhan itu baik. Berarti programnya baik, rancangannya baik, semuanya baik untuk saudara dan saya. Dilakukannya di Kalvari semuanya baik, pengampunannya baik. Yang setuju katakan amin. Memang ketika kita menghadapi masalah, kadang-kadang gak enak saudara. Amin saudara. Ada teman saya pendeta, saudara, hobinya mencatur. Saudara tahu nggak? Dia sudah baik, dia sudah baik. Karena dia mencatur, jadi tangannya selalu begini saudara. Dia sangat baik,
Saudara tahu dia baik karena dia mencatur terus tiap hari. Habis ada pendeta gitu, jadi tangannya begini terus. Dia baik, semua dia baik. Bukan amin dia. Saya pakai nama pendeta supaya saudara bilang amin. Dia baik, dia sangat baik. Tapi tangan pendeta teman saya ini selalu begini karena dia mencatur terus. Jadi kalau angkat pion begini terus. Jadi di khotbah pun jadi begini. Tuhan Yesus itu baik, dia sangat baik, dia baik, dia baik. Amin. Jadi ada pendeta apa namanya begini apa itu? Saudara tahu nggak Yesus baik? Apa namanya itu? Hah? Ini di karnaval bukan ya? Kok nggak ada? Yang begini itu apa itu? Hah? Bukan ini mah CN coin apa ini? Kalau yang begini apa? Karena ada pendeta begini, yo gitu ya, Yesus baik gitu ya. Berarti dia sering melihara burung. Yesus baik, Yesus baik. Wah gitu ya. Dia begini kan, ada pendeta. Berarti dia hobinya burung. Amin. Haleluya. Kita ada di gereja GB Bumi Anggrek, katakan amin. Bukan di mana tahu besok ada pendeta. Selalu saya lihat beberapa pendeta. Apa dah? Soalnya tangan saya sakit jadi gak bunyi. Apa namanya itu? Kok gak tahu namanya begini sih? Apa namanya? Gak ada. Kalau bahasa Ibrani saya tahu, dipiltik apa? Saking semangatnya saudaraku. Kenapa lah selalu begitu? Yesus baik, Yesus baik. Karena dia semangat jadi dia spiritnya bilang, oh rupanya kenapa tangan pendeta itu begini terus? Rupanya hobinya mencatur. Oh gak ada yang kita tahu ya, memang gak tahu mencatur ya. Yesus itu baik, bukan tepuk tangan bagi Yesus, haleluya, haleluya. Dia gembala yang baik. Firman-Nya adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Dan firman Allah itu pedang bermata dua. Dan dikatakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan dia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil. Akan berhasil. Supaya saudara berhasil, renungkanlah Taurat itu siang dan malam, perkatakan firman Tuhan, maka kita akan berhasil. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, anak cucu mereka perkasa di bumi dan harta kekayaan berlimpah dalam rumah mereka. Berhasil. Dikatakan saudaraku, tidak akan kembali. Jadi firman itu terus proses kita sampai kita berhasil. Tepuk tangan bagi Yesus, haleluya. Terus dikejar terus sampai dia tidak akan kembali, saudara. Jadi apa yang dilepaskan dari mimbar ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Sampai firman itu mengurapi saudara, memberkati saudara, menyembuhkan saudara. Oleh bilur-bilur saya sudah sembuh, 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 encok rematis sudah sembuh, perkatakan terus siang dan malam. Haleluya. Maka apa yang terjadi? Dia tidak akan kembali kepada dia. Dan menembuhkanlah dan terjadilah kesembuhan. Terjadi pemulihan, terjadi keberhasilan, terjadi keberuntungan, terjadi kelimpahan, terjadi kemakmuran, terjadi segala-galanya. Karena firman itu adalah segala-galanya. Tepuk tangan bagi Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya. Apalagi firman itu kita intim dengan Tuhan. Seperti pokok anggur dan carang-carangnya terhubung, intim, tersungkur, doa pujian penyembahan. Gak ada yang bilang amin ya. Ya saya tahu karena sudah kerja pagi-pagi jadi itu. Firman-Mu itulah tertangkap gitu ya. Jadi saya senang gitu loh. Ya. Firman-Mu itulah terhubung denganmu, itu apa itu? Ya. Apa itu lagunya? Apa? Terhubung denganmu.
Firman-Mu itulah dasar hidup yang berdaulat atas. Sekali lagi, terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidup yang berdaulat. Jadi firman Allah yang berdaulat atas hidup kita. Lu kere, lu gak bisa. Jangan terima itu. Bilang, firman Allah yang berdaulat atas hidup saya. Amin. Kamu gak bisa disembuhkan. Bilur-bilur Yesus bisa menyembuhkan. Amin. Amin. Ada teman saya pendeta 27 tahun mengembara terus. Dia kasih rumah kepada gembala rantingnya, ada 20 orang. Jadi dia buka ranting, dia kasih rumah sama dia sendiri, gak punya rumah. Dia ngontrak-ngontrak. Ini pendeta yang agak gini sedikit tuh. Dia gak punya rumah tapi gembala rantingnya dikasih rumah. Itu sesuatu yang luar biasa. Tapi tiba-tiba ada jemaat diberkati Tuhan. Dari sekian cabang ranting yang diberkati itu, kayaan luar biasa. Dikasihlah satu rumah, istananya. Jadi seperti istana. Dia tolak. Wah, luar biasa nih pendeta dalam saya. Karena dia dia lebih utamakan orang-orang di sekitar dia semuanya menikmati keterhubungannya dengan pribadi sang Halik itu. Dia senang. Jadi kalau dia baca koran, dia tidak baca dulu ya. Dia tidak baca koran semua nih, hanya yang garis besarnya saja. Dia gak baca yang lain. Dia selalu berkata, Shalom Brur. Ya puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jiwa-jiwa. Hanya yang 3 ini kata-katanya. Gak ada kata-kata yang lain. Kadang-kadang saya malu juga kalau ketemu dulu, saudara. Puji Tuhan, Bro. Jiwa-jiwa, haleluya. Itu saja, artinya dia cinta banget sama jiwa-jiwa. Kalau dia berhasil, anak-anak jemaat dia berhasil, dia senang, saudara. Dia bisa menikmati hadirat Tuhan karena jemaat di Bandung, anak-anak rohani dia pernah berhasil, saudara. Dia terhubung, ya. Mungkin pada waktu itu belum ada lagu terhubung kali. Tapi dia intim dengan Tuhan. Dia jelas-jelas dia dengar suara Tuhan. Sianu. Disuruh buka pospi. Wow, luar biasa sekali. Firman-Mu itulah dasar hidup. Firman Allah, ingat ya. 1, dasar hidup kita adalah firman Allah. Yang setuju katakan amin. Pelita kaki kita adalah firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita tidak akan sia-sia karena ada firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Firman-Mu berkata kau besertaku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Buat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap, kembangkanlah sayap-Mu ya Allah. Siang dan malam, kapan dan dimanapun kami sedang berada. Naungi kami karena kami tahu suku bangsa sedang error, sedang rusuh bangsa-bangsa. Berkati bangsa kami Indonesia. Bawalah terbang tinggi. Oh, Kaulah kekuatan kami, Kaulah perlindungan kami, Kaulah menara kami, Kaulah segalanya bagi kami. Haleluya. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Jika Kau yang ku sayang,
lagi firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Engkau sekali-sekali tidak meninggalkan kami ya Tuhan. Engkaulah Gembala yang baik. Dan oleh bilur-bilur Yesus kami sudah sembuh. Roh ketakutan, intimidasi lepas dalam nama Yesus. Sebab firman-Mu lebih tajam dari pedang bermata dua pun. Segala bentuk sakit, penyakit, intimidasi, bahkan jantung, asam urat, lambung, usus, apa, keluar dalam nama Yesus. Firman-Mu bagaikan pedang bermata dua. Saat ini kesembuhan sedang terjadi. Oh, kalau perlindungan bagi bangsa kami. Haleluya. Haleluya. Lepas segala sakit penyakit, lepas dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Sembuh. Kata aku berserah, abdikan yang ku sembah, Yesusku, Raja, pertolongan-Mu di tempat nikmati pertolongan Tuhan. Nikmati penghiburan dari Tuhan. Semua kita mengalami masalah dan proses, tapi nikmati pertolongan Tuhan. Nantikan Dia, sembah Dia. Yesus, Yesus, Yesus adalah Sang Firman, pedang bermata dua. Yesus, Yesus. Raba-raba sembari sembah Tuhan Yesus Raja kita. Yesus, 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 Engkau firman bermata dua. Engkau pelita bagi kaki kami, sering kami salah melangkah. Yesus, 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 sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, firman Allah. Oh, sembuh, sembuh, pulih, finansial, ekonomi, merdeka, merdeka, Jesus. Pedang roh, pedang roh, pedang bermata dua. Lepas, lepas dalam nama Yesus, lepas dalam nama Yesus. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu dasar hidup kami. Oh ya, Yesus, Yesus adalah Sang Firman itu. Yesus adalah Allah. Oh, Allah telah menjadi manusia. Oh, ya. Kami butuh pertolongan Tuhan. Kami butuh mujizat kesembuhan. Kami butuh pertumbuhan. Kami mau butuh hidup di dalam firman-Mu. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Kau yang ku sembah, Yesus, 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 Yesus,
Sekali lagi pertolonganku Tuhan. Yesus, Yesus, berkati bangsa kami. Yesus, Yesus, bangsa kami Indonesia. Yesus, berkati bangsa kami. Ada jutaan berdoa Tuhan bangsa ini. Yesus. Oh, Yesus, 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 Tuhan Yesus. Oh Yesus, 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 tolong kami. Kami tidak mampu tanpa roh-Mu, bukan gagah dan kuat kami Tuhan Yesus. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Desau air bah, bukan hanya di loteng Yerusalem Roh Kudus, bukan hanya di Azusa Street, Engkau ada di sini. Holy, Holy Father, Lord. Terima kasih. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Puji Tuhan.